Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Mone. Di sini saya menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem persarafan. Jaringan persarafan. Yang pertama, neuron atau sel saraf. 2. Sel penyokong atau neuralgia pada SSP dan sel sekuan pada SST. Yang ketiga, myelin. Di sini ada sel saraf neuron merupakan unit anatomis dan fungsional sistem persarafan. Bagian-bagian dari neuron ada 3. Yang pertama, badan sel atau inti sel terdapat di dalamnya. Yang kedua, dendrit menghantarkan impuls menuju badan sel. Yang ketiga, akson menghantarkan impuls keluar dari badan sel. Klarifikasi neuron berdasarkan bentuk neuron unipolar terdapat satu tonjolan yang bercabang 2 dekat dengan badan sel. Satu cabang menuju periferi dan cabang lain menuju SSP atau neuron sensorik saraf spinal. Neuron bipolar mempunyai dua tonjolan, satu akson dan satu dendrit. Neuron multipolar terdapat beberapa dendrit dan satu akson yang dapat bercabang-cabang banyak. Sekali sebagian besar organellia sel pada neuron terdapat pada sitoplasma badan sel. Fungsi neuron menghantarkan impuls saraf ke seluruh tubuh atau somatik dan visceral. Impuls neuron bersifat listrik di panjang neuron dan bersifat kimia di antara neuron atau celah sinaps, self atau sinaptik. Saat kimia yang disintesis neuron dan disimpan di dalam vesikel, ujung akson disebut neuron transmitter yang dapat menyalurkan impuls. Contoh neuron transmitter asetilkolin, norepinefrin, dopamin, serotonin, gamma aminobutyran atau GABA. 2. Sel penyokong atau neuralgia pada SSP dan sel sekuan pada SST. Ada 4 neuralgia. Yang pertama, mikralgia berperan sebagai fagosit. 2. Epidema berperan dalam produksi CSF. 3. Astrosit berperan menyediakan nutrisi neuron dan mempertahankan potensial bioelektrik. Yang keempat, oligodendrosit menghasilkan myelin pada SSP yang merupakan selubung neuron. Yang ketiga, myelin ada 4 bagian. Yang pertama, kompleks protein lemak berwarna putih yang menutupi tonjolan saraf atau neuron. Yang kedua, menghalangi aliran ion Na dan K melintasi membran neural. Yang ketiga, daerah yang tidak bermyelin disebut nodus transfer. Yang ketiga, transmisi impuls pada saraf bermelin lebih cepat daripada yang tak bermelin karena adanya loncatan impuls dari satu nodus ke nodus lainnya atau kondisi saltorik. Sistem persarafan. 1. Sistem saraf pusat atau SSP. Otak, medulasi spinalis. Yang kedua, sistem saraf tepi. SST. Ada 2 saraf somatik. Yang kedua, saraf otonom. 1. Sistem saraf pusat SSP. Sistem saraf pusat SSP meliputi otak, encephalon, dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang. Otak juga dilindungi 3 lapisan selaput meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis.
Lapisan membran Meiningen. Pertama, durameter terdiri dari dua lapisan yang terluar bersatu dengan tengkorak sebagai endosteum dan lapisan lain sebagai durameter yang mudah dilepaskan dari tulang kepala. Di antara tulang kepala dengan durameter terdapat rongga epidural. Arachnoidea mater disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdapat cairan yang disebut liquor cerebrospinalis, semacam cairan limfa yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Fungsi selaput arachnoidea adalah sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Diameter lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lipatan-lipatan permukaan otak. Lapisan membran Meiningen. Di antara arakoid dan diameter terdapat ruangan subrakoid beredar cairan serepsinal CSS subundural antara durameter dan arachnoid, epidural antara tulang tengkorak dengan durameter. Otak atau encephalon terletak dalam rongga tengkorak atau kranium. Berat 1 sampai 1,2 kg atau 2% berat badan. Dibungkus oleh 3 lapis selaput otak atau Meiningen. Di antara lapisan bagian dalam selaput ada cairan cerebrospinal CSS. Plus 20% darah mengalir ke otak. Butuh oksigen 5 kali lebih banyak. Bila suplai oksigen terganggu, 3 menit kerusakan sel otak atau irreversible. Aliran darah di otak. Autoregulasi otak mengatur CBF supaya konstan 50 sampai 60 mili per 100 gram otak per menit. Bila tek darah arteri konstriksi, tensi arteri diatasi. Autoregulasi terganggu bila tek darah arteri rata. MABP diet per 3 plus diet 180 mmHg atau 60 mmHg. Faktor yang mempengaruhi aliran darah: resistensi cerebrovaskular, tek perfusi otak, viskositas darah, penampung pembuluh darah. Ini dapat terjadi pada aterosklerosis. Aterosklerosis menyebabkan perubahan-perubahan pada media dan lamina elastika. Otak encephalosis. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mencephalon, otak kecil atau cerebellum, sumsum sambung atau medulla oblongata, dan jembatan Farol. Otak besar cerebellum. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Terdiri dari 4 lobus: frontalis atau area Broca, pariettalis, temporalis, dan occipitalis atau area Wernicke. Diencephalos terdiri 4 wilayah, yaitu thalamus, subthalamus, epithalamus, dan hypothalamus. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil di jembatan Farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin bagian atas atau dorsal. Otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Otak kecil atau cerebellum.
Cerebellum mempunyai fungsi utama dalam kondisi gerakan otak yang terjadi secara sadar, keseimbangan dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Otak encephalon. Sumsum sambung atau medula oblongata. Sumsum sambung berfungsi menghantar impuls yang dapat dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga memengaruhi jembatan refleks fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi gerak alat pencernaan dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum sambung juga mengatur gerak refleks yang lain seperti bersin, batuk, dan berkedip. Jembatan Farol atau pons Farfoli. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di sini terdapat premotoksit yang mengatur gerakan pernapasan dan refleks. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang di dalam tulang belakang terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan luar yang berwarna putih dan lapisan dalam berbentuk kupu-kupu yang berwarna kelabu. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang atau tulang punggung yang keras. Tulang punggung terdiri dari 33 ruas. Fungsi utama adalah sebagai pusat gerak refleks pada penampang. Melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas. Sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dan reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal, dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarkannya saraf motor. Otak mendapatkan suplai darah dari dua arteri besar, yaitu arteri cavotis interna dan arteri vertebrobasilar. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensori, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf-saraf tersebut adalah sebagai pengantar impuls dan otak ke otak. Sumsum tulang belakang memilikinya fungsi penting dalam tubuh. Fungsi tersebut antara lain menghubungkan impuls dari saraf sensori ke otak dan sebaiknya menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik. Kemungkinan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks. 2. Sistem saraf tepi atau SST. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf di luar sistem saraf pusat untuk menjalankan otak dan organ tubuh. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tidak melindungi tulang, membiarkan rentan terhadap racun, dan melindungi tulang, membiarkan rentan terhadap racun dan luka mekanis. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar atau sistem saraf somatik dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Sistem saraf tepi atau SST secara fungsional. Sistem saraf tepi terbagi menjadi sistem aferen dan sistem eferen. 1. Saraf aferen atau sensorik mentransmisi informasi dan reseptor sensori ke sistem saraf pusat. 2. Saraf eferen atau motorik mentransmisi informasi dan SPP ke otot dan kelenjar. Sistem eferen dari sistem saraf tepi memiliki dua subdivisi,
Divisi simatik berkaitan dengan perubahan lingkungan eksternal dan pembentukan respon motorik semotik pada otot rangka. Divisi otonom mengendalikan seluruh respons otonom pada otot polos, otot jantung, dan kelenjar dengan cara mentransmisi impuls saraf melalui dua jalur. Saraf simpatis berasal dari area toraks dan lumbal pada medulla spinalis. Saraf parasimpatis berasal dari area otak dan sakral pada medulla spinalis. Sistem saraf sadar somatik. 12 pasangan saraf serabut otak atau saraf kranial terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motor, 4 pasang saraf gabungan, nervus cranialis terbagi menjadi 12 nerve. 1. Nervus olfactorius mensarafi indera penciuman. Yang kedua, nervus opticus mensarafi indera penglihatan tajam penglihatan. 3. Nervus oculomotorius mensarafi gerakan bola mata dari dalam keluar. Yang keempat, nervus trochlearis mensarafi gerakan bola mata ke bawah dan samping kanan kiri. Yang kelima, nervus trigeminus mensarafi kulit wajah, refleks kornea, kepekaan lidah dan gigi. Yang keenam, nervus abducens mensarafi gerakan bola mata ke samping. Yang ketujuh, nervus facialis mensarafi otot wajah, lidah atau pengecapan. Yang kedelapan, nervus auditorius mensarafi indera pendengaran menjaga keseimbangan. Yang kesembilan, nervus glossopharyngeus mensarafi gerakan lidah menelan. Yang kesepuluh, nervus vagus mensarafi faringe laring gerakan pita suara menelan. Yang kesebelas, nervus accessoris mensarafi gerakan kepala dan bahu. Yang terakhir, nervus hypoglossus mensarafi gerakan lidah. Sistem saraf sadar atau somatik. 31 pasangan saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Yang pertama, 8 pasang saraf leher atau cervical. 12 pasang saraf punggung torakal. Yang ketiga, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal. Yang keempat, 5 pasang saraf pinggul atau sakral. Yang kelima, 1 pasang saraf ekor atau kongsigial. Beberapa urat saraf bersatu membentuk jaringan urat saraf yang disebut plexus. Ada 3 buah plexus, yaitu sebagai berikut. Plexus cervicalis merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher bahu dan diafragma. Plexus brachialis mempengaruhi bagian tangan. Plexus jumbo sacralis yang mempengaruhi bagian pinggul dan kaki. Sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Sistem saraf otonom dapat dibagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf prasimpatik. Perbedaan struktur antara saraf simpatik dan parasimpatik terletak pada posisi ganglion saraf. Simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang menempel pada sum tulang belakang sehingga mempunyai urat pragaglion pendek, sedangkan saraf bersimpatik mempunyai urat pragaglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawan atau antagonis. Sistem saraf parasimpatik terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya ditambah dengan beberapa saraf otak lain dan saraf sumsum sambung. Sistem saraf tak sadar otonom.
Parasimpatik mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, memperlambat denyut jantung, memperbesar bronkus, menstimulasi kelenjar pencernaan, mengerutkan kantung kemih. Simpatik memperbesar pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, menghambat sekresi kelenjar pencernaan, menghambat kontraksi kandung kemih. Fungsi otak. Pertama, kesadaran adanya interaksi yang adekuat hemisfer dengan batang otak. Fungsi motorik. Yang kedua, fungsi motorik diurus oleh hemisfer yang bersembarangan. Contoh, pergerakan sisi kanan tubuh diurus oleh hemisfer kiri. Yang ketiga, fungsi sensibilitas juga diurus oleh hemisfer yang berlawanan. Contoh, sensasi sisi kiri tubuh diurus oleh hemisfer kanan. Yang keempat, koordinasi. Organ utama adalah otak kecil, juga diurus oleh hemisfer yang berseberangan. Yang kelima, fungsi luar yang termasuk adalah berbahasa atau memori, kalkulasi, emosi, atau eksekutif, dan lain-lain. Vaskularisasi otak diurus oleh yang pertama, satu pasang A karotis interna yang memberi cabang. Yang satu, cerebri anterior, 2, cerebri media, 3, komunikan anterior, pengurus otak bagian depan dan tengah. Satu pasang A vertebralis yang memberi cabang, cerebri posterior, cerebelli, komunikan posterior, mengurus otak bagian belakang, batang otak, dan otak kecil. Mekanisme penghantaran impuls. Membran plasma dan selubung sel membentuk membran semimembran yang memungkinkan difusi ion-ion tertentu. Melalui membran ini tetap menghambat ion lainnya dalam keadaan istirahat atau keadaan difusi ion-ion tertentu melalui membran ini, tetapi menghambat ion lainnya dalam keadaan istirahat atau keadaan tidak terstimulasi. Ion-ion K berdifusi dari sitoplasma menuju cairan jaringan melalui membran plasma. Permeabilitas membran terhadap ion K jauh lebih besar daripada permeabilitas terhadap Na, sehingga aliran keluar atau efflux pasif ion K jauh lebih besar daripada aliran masuk atau influx Na. Keadaan ini mengakibatkan perbedaan potensial tetap sekitar 80 MV yang dapat diukur di sepanjang membran plasma karena bagian dalam membran lebih negatif daripada bagian luar. Potensial ini dikenal sebagai potensial istirahat atau resting potential. Snell 2007. Mekanisme menghantarkan impuls. Bila sel saraf dirangsang oleh listrik, mekanik, atau zat kimia, terjadi perubahan yang cepat pada permeabilitas membran terhadap ion Na dan plus dan ion Na berdifusi melalui membran plasma dari jaringan ke sitoplasma. Keadaan tersebut menyebabkan membran mengalami depolarisasi influx cepat ion Na yang diikuti oleh perubahan polaritas disebut potensial aksi. Besarnya sekitar 40 MV. Potensial aksi ini sangat singkat karena hanya berlangsung selama sekitar 5 MC. Peningkatan permeabilitas membran terhadap ion Na segera menghilangkan dari diikuti oleh peningkatan permeabilitas terhadap ion K.
sehingga ion K mulai mengalir dari sitoplasma sel dan mengembalikan potensial area sel setempat ke potensial istirahat. Potensial aksi akan menyebar dan dihantarkan sebagai impuls saraf. Begitu impuls menyebar di daerah plasma membar tertentu, potensial aksi lain tidak dapat segera dibangkitkan. Durasi keadaan yang tidak dapat dirangsang ini disebut periode refraktor stimulus. Inhibisi diperkirakan menimbulkan efek dengan menyebabkan influx ion C1 melalui membran plasma ke dalam neuron, sehingga menimbulkan hiperpolarisasi dan mengurangi ekstasi sel. Fungsi saraf. Fungsi saraf 1. Saraf 1 nervus olfactorius. Saraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Berkas sarafnya menjalar ke bulbus. Saraf ini berasal dari epitelium olfaktor mukosa olfaktorio dan melalui tractus olfaktori sampai ke ujung lobus temporal atau gyrus olfaktori. Nervus olfactorius adalah jenis saraf sensoris. Fungsinya adalah untuk menerima rangsang dan hidung dan rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Yang kedua, saraf 2 atau nervus opticus. Saraf ini bekerja membawa impuls rangsangan dari sel kerucut dan sel batang di retina mata untuk dibawa ke badan sel akson yang membentuk saraf optik di bola mata. Lalu setiap saraf optik keluar dari bola mata pada bintik buta dan masuk ke rongga kranial melalui foramen optik. Nervus opticus adalah jenis saraf sensoris. Fungsinya adalah untuk menerima rangsang dan mata, lalu menghantarkan ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual atau penglihatan. 3. Saraf 3 atau nervus oculomotorius merupakan saraf gabungan, yaitu jenis saraf sensoris dan motoris, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari otak tengah dan membawa impuls ke seluruh otot bola mata, kecuali otot oblik superior dan rectus lateral, ke otak yang membuka kelopak mata dan ke otot polos tertentu pada mata. Serabut sensorik membawa informasi indera otak, kesadaran perioperatif dan otot mata yang terinvasi ke otak. Fungsinya adalah untuk menggerakkan sebagai besar otak bola mata. Fungsi saraf. Tempat atau nervus thoraconalis merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dalam saraf kranial atau neuron motorik. Berasal dari langit-langit otak tengah dan membawa impuls ke otot oblik superior bola mata. Serabut sensorik dan spidel atau serabut otot menyampaikan informasi indera otot dari otot oblik superior ke otak. Fungsinya adalah untuk menggerakkan beberapa otot bola mata. 5. Saraf atau nervus trigeminus. Saraf kranial terbesar merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Bagian ini membentuk saraf sensorik utama pada wajah dan rongga nasal serta rongga oral. Nervus trigeminus memiliki 3 cabang, yaitu yang pertama ada cabang optalamik yang membawa informasi dari kelopak mata
bola mata, kelenjar air mata, sisi hidung, rongga nasal, dan kulit dahi serta kepala. Yang kedua, cabang maksilar membawa informasi dari kulit wajah, rongga oral atau gigi atas gusi dan bibir dan palatum. Yang ketiga, cabang mandibular membawa informasi dari gigi bawah, gusi bibir kulit rahang, dan area temporal kulit kepala. Fungsi nervus trigeminus adalah sensoris untuk menerima rangsangan dari wajah lalu diproses otak sebagai rangsang sentuhan. Motorik untuk menggerakkan rahang. 6. Saraf atau nervus obducens merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari sebuah nukleus pada pons yang menginervasi otak. Reklus lateral mata serabut sensorik membawa pesanan proprioceptif dari otot rectus lateral ke pons. Fungsinya adalah untuk melakukan gerakan abduksi mata. Fungsi saraf. 7. Saraf atau nervus facialis merupakan saraf gabungan neuron motorik terletak dalam nuklei pons. Neuron ini menginervasi otak, ekspresi wajah termasuk kelenjar air mata dan kelenjar saliva. Neuron sensorik membawa informasi dalam reseptor pengecap pada 2/3 bagian anterior lidah. Fungsinya adalah sensorik untuk menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai resepsi rasa. Motorik untuk mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. 8. Saraf atau nervus vestibulocellaris hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki 2 cabang, yaitu pertama, cabang koklear atau auditory menyampaikan informasi dari reseptor untuk indera pendengaran dalam organ korti, telinga dalam ke nuklei koklear pada medula, ke kolikuli inferior ke bagian medial nuklei genikulasi pada thalamus dan kemudian area auditory pada lobus temporal. Yang kedua, cabang vestibular membawa informasi yang berkaitan dengan equilibrium dan orientasi kepala terhadap ruang yang diterima dari reseptor sensorik pada telinga. Dalam fungsinya adalah sensory system vestibular untuk mengendalikan keseimbangan tubuh atau sensoris koklea untuk menerima rangsang dari telinga untuk diproses di otak sebagai suara. Fungsi saraf. 10. Saraf atau nervus glossopharyngeal merupakan saraf gabungan neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva parotid. Neuron sensorik membawa informasi yang berkaitan dengan rasa dari sepertiga bagian posterior lidah dan sensasi umum dari faring dan laring. Neuron ini juga membawa informasi mengenai tekanan darah dari reseptor sensorik dalam pembuluh darah tertentu. Fungsinya adalah A. Sensoris untuk menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. B. Motoris untuk mengendalikan organ-organ dalam. 11. Saraf nervus vagus merupakan saraf gabungan neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Neuron sensorik membawa informasi dari faring, laring, trakea, esofagus, jantung, dan
viscera of the main ke medulla dan pons. Fungsinya adalah sensoris untuk menerima rangsang dari organ-organ dalam, motoris untuk mengendalikan organ-organ dalam. Fungsi saraf 11. Saraf nervus accessoris merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Neuron motorik berasal dari dua area. Bagian kranial berawal dari medula dan menginervasi otot volunteer, faring, dan laring. Bagian spinal muncul dari medula spinalis, cervix, dan menginervasi otot trapezius. Dan sternocleidomastoideus neuron. Sensorik membawa informasi dari otot yang sama yang terinvasi oleh saraf motorik, misalnya otot laring faring, trapezius, dan otot stercoleidomatoid. Fungsinya adalah untuk mengendalikan pergerakan kepala. 12. Saraf atau nervus hypoglossus termasuk saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berawal dari medula dan mensuplai otot. Lidah. Neuron sensorik membawa informasi dari spidel otot lidah. Fungsinya adalah untuk mengendalikan pergerakan lidah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.